Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kelinci, kita bertemu lagi ya. Sebenarnya hari ini saya tuh pengen nyapa teman-teman atau sobat kelinci lewat video gitu kan. Maksudnya saya nongol gitu kan di video gitu kan. Tetapi karena saya pulangnya ke sorean, jadi ya udah dah saya bikin tetap untuk presentasi untuk kali ini gitu kan. Oke, sobat kelinci, untuk sekarang kita bahas tentang ternak kelinci pedaging gitu kan. Tak lupa ini materi ini sudah pernah saya tulis di blog saya gitu kan, di peternakkelinci.blogdetik.com. Nah, kalau teman-teman atau sobat kelinci pengen baca, kemudian pengen download artikelnya, di sana ada insyaallah gitu. Nah, silakan berkunjung ke sana untuk informasi yang banyak banget gitu kan. Ada video juga di sana gitu kan. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang ternak kelinci pedaging ya. Oke. Lanjut. Oke. Kita berbicara tentang prospek kelinci pedaging dulu gitu kan. Kenapa kita bicara tentang prospek kelinci pedaging ini gitu kan. Nah, sobat kelinci semua gitu kan, kita termasuk hewan itu yang pemakan segalanya itu omnivora ya, omnivora gitu kan. Nah, otomatis kita juga makan daging kan. Nah, oke. Nah, sobat kelinci, kebutuhan daging protein hewani juga menjadi kebutuhan kita gitu kan. Dan di kultur kita gitu kan, kultur terutama di negara kita gitu kan, mungkin daging kelinci belum terlalu familiar ya seperti di negara-negara lain seperti Cina ataupun Amerika, belum sepopuler di sana gitu kan. Tetapi sobat kelinci, dimanapun tempatnya gitu kan, kita pasti butuh daging gitu kan. Tinggal dari mana tuh daging diambil gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, menjadi keunggulan negara kita juga gitu kan, bahwa selama 365 hari gitu kan, matahari tidak pernah absen menyinari daerah-daerah negara-negara kita gitu kan. Nah, apa efeknya gitu kan? Nah, efeknya sobat kelinci, bahwa makanan kelinci itu akan terus melimpah sepanjang tahun gitu kan. Berbeda dengan negara 4 musim yang mereka harus harus mempunyai cara tersendiri untuk mengawetkan makanan gitu kan. Otomatis karena musim dingin tidak ada sinar matahari dan itu berlangsung lebih dari 1 bulan bukan gitu kan. Nah, efeknya terhadap stok makanan kelinci juga akan membengkak dari segi biaya. Sementara kita di negara Indonesia selama 1 tahun penuh gitu kan, matahari tidak pernah absen gitu kan, selalu tiap hari ada gitu kan. Nah, ini menjadi prospek gitu kan, ketika kita akan memulai atau ya tahap belajar dulu lah, dan gampangnya belajar untuk menernak kelinci, dan kebutuhan makanan kelinci itu pun nggak akan pernah habis gitu kan. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah, efek dari poin kedua tadi adalah berlimpahnya makanan untuk hewan herbivora gitu kan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa otomatis di negara kita tidak membutuhkan proses pengawetan makanan. Misalnya mereka yang saya sebut dengan high gitu kan, mereka harus memanen ketika pada musim semi, kemudian harus dikeringkan secara perlahan-lahan, kemudian disimpan pada musim dingin. Sementara di sini so easy gitu kan. Misal kita ngarit gitu kan, kemudian dilayuin dikit sekitar sejam atau 2 jam, udah ready kita kasih ke kelinci kita gitu kan. So don't worry, be happy. Kemudian yang menjadi prospek dari ternak kelinci pedaging sendiri adalah kecepatan perkembangbiakan kelinci yang sangat mengagumkan gitu. Nah, nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kecepatan gitu kan, seperti yang saya bilang tadi, bahwa
ternyata sobat kelinci kecepatan perkembangan biakan kelinci itu berbeda ataupun lebih cepat daripada kalau kita bandingkan dengan misalnya hewan yang sejenis herbivora lainnya, misalnya kayak kambing, kayak sapi, kayak kebo gitu kan. Nah, dari perbandingan sendiri pun jauh berbeda gitu kan. Kalau kelinci itu bisa 1:10. Ini kalau kelinci pejantan normal ya. 1:10 dalam artian normal adalah ketika nutrisi itu tercukupi gitu kan. Dari segi gizi-gizinya terpenuhi, kualitas makanannya terpenuhi, kemudian kuantitas makanan juga terpenuhi gitu kan. Maka pejantan kelinci itu bisa 1:10 gitu kan. Waduh, mau juga nih. Nah, kemudian poin kedua adalah dari sisi betinanya gitu kan. Kalau diambil rata-rata sobat kelinci, betina itu bisa melahirkan rata-rata 8 ekor anakan gitu kan. Ya kadang-kadang ada yang kurang, kemudian ada yang lebih gitu kan. Tapi kebanyakan kalau kita buat rata-rata di tempat kami sendiri pun, kalau dibuat rata-rata itu setiap kali lahiran itu adalah 8 gitu kan. Ini 8 ini ketika yang keluar ya. Kalau nanti perjalanan kadang-kadang tingkat mortalitasnya itu banyak faktor, bisa karena macam-macam lah. Tapi kita berbicara masalah ketika jebret kelinci itu melahirkan rata-rata 8, kita anggap seperti itu. Kemudian poin ketiga adalah masa kehamilan kelinci yang sangat singkat gitu kan. Berbeda dengan kambing seperti yang saya bilang tadi, misalnya kayak kambing, kemudian kayak sapi, kayak kebo gitu kan. Nah, untuk kelinci sangat singkat. Saya juga pas tahu itu juga rada nggak percaya gitu kan ya. Sebulan gitu kan. Ternyata benar gitu kan. Ternyata masa kehamilan kelinci itu sebulan. Ya lebih pun nggak banyak gitu, nggak sampai semingguan lebih, enggak gitu kan. Kalau sepengalaman saya sih sebulan kadang-kadang nggak sampai 30 hari, kadang-kadang 27, 28, lebih dari sebulan itu pernah nggak ya? Kayaknya pernah tapi nggak sering gitu kan. Kemudian poin selanjutnya adalah, nah sobat kelinci, masa istirahat gitu. Dan masa istirahat kelinci betina itu dalam artian masa istirahat itu menyusui selama melahirkan ya, menyusui, kemudian istirahat pasca menyusui itu ada sekitar 2 bulan gitu kan. Masa istirahat kelinci. Jadi setelah melahirkan, kemudian kita kasih jeda kelinci ini selama 2 bulan. Nah, ini baru bisa dikawinkan lagi gitu kan. Nah, dengan perhitungan seperti itu, nah silakan teman-teman hitung sendiri dah itu dalam setahun ada berapa, coba, ayo. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Nah, di sini saya coba ngasih tips ke sobat kelinci tentang bagaimana sih ternak kelinci pedaging gitu kan. Karena namanya juga pedaging, beda sama hias ya. Kalau kita berbicara pedaging, maka orientasinya adalah penambahan berat badan kelinci itu sendiri gitu kan. Otomatis ini akan berefek pada berimbas pada perhitungan ekonomi ketika kita memberikan makanan gitu kan. Jujur kalau untuk kelinci hias mungkin harga jualnya lebih tinggi ya, kadang-kadang lebih tinggi untuk jenis tertentu. Kemudian untuk kelinci pedaging itu ya, karena orientasi kita itu daging, maka gimana caranya kita itu harus bisa secara pas untuk memberikan makanan-makanan yang bisa menstimulus atau untuk meningkatkan masa otot si kelinci ini gitu kan. Oke, kita lanjut. Nah, tips pertama adalah jangan lakukan incest, maksudnya adalah kawin sedara. Nah, ini berlaku umum ya sobat kelinci, berlaku umum, bukan hanya kelinci pedaging aja gitu kan. Nah, kenapa sih kita tidak diperbolehkan melakukan incest atau kawin sedara itu kan? Nah, sobat kelinci, secara ilmu biologis pun gitu kan,
ternyata ketika makhluk hidup melakukan incest itu kan, maka probabilitas kerusakan genetika itu jauh lebih tinggi gitu kan. Ya nggak cuma di kelinci doang sih, sebenarnya manusia juga gitu kan. Nah, sobat kelinci, sebagai peternak gitu kan, kita termasuk salah satu pantangan ya, jangan pernah melakukan atau mengawinkan kelinci itu dengan sedarah gitu kan. Karena apa gitu kan? Misal indukannya itu bagus, misal kayak massa ototnya banyak, kemudian dia gemuk, kemudian dia nggak sakit-sakitan misal gitu kan. Nah, ketika dia punya anak gitu kan, kemudian misal ternyata terjadi perkawinan antara anak-anak ini, bisa jadi anak-anak ini nanti akan jauh menurun kualitasnya secara genetika gitu kan. Misal kayak kerusakan genetika yang paling parah adalah cacat fisik gitu kan. Entah itu telinganya jatuh sebelah, atau perkembangan massa ototnya nggak sempurna, ya macam-macam lah gitu kan. Intinya ketika sobat telah telah beternak kelinci, kemudian udah punya anak, maka jaga jangan sampai anak-anak kelinci ini melakukan perkawinan dengan dengan saudaranya gitu kan. Oke, kita lanjut. Tip kedua adalah jangan memberikan hanya hijauan. Nah, ini yang kalau memang untuk peternak kelinci tradisional mungkin mungkin hal yang ya nggak mau repot ya, mereka memberikan makanan cuma hanya hijauan gitu kan. Tetapi sobat kelinci, yang perlu diingat adalah ketika kita punya orientasi bisnis, di mana kita harus bisa modal harus lebih tinggi dari harga penjualan atau lebih tinggi dari keuntungan, maka kita harus berpikir gimana sih cara memberikan atau makanan kelinci untuk kelinci berdaging gitu kan. Karena hitungannya kilo gitu kan, bukan cuma ekor gitu kan, atau keindahan bulunya, bukan gitu kan. Nah, di peternakan kelinci yang profesional gitu kan, maka mereka memberikan porsi makan yang seimbang, dalam artian tidak cuma hijauan aja, karena hijauan nanti kandungan seratnya tinggi, kemudian kandungan kayak protein, kemudian lemak, vitamin itu otomatis kurang gitu kan. Nah, untuk untuk ternak kelinci berdaging, maka kita harus bisa memberikan porsi yang proporsional gitu kan. Loh, terus gimana porsi yang proporsional? Wah, kalau nggak salah di blog saya cantumkan ya gitu kan. Silakan teman-teman main ke sana, atau jika teman-teman tidak mau repot dengan ukuran kayak gitu, paling gampang kasih makanan pelet yang buatan pabrik, misal kayak Guyofit yang sudah saya jualan saya juga sih, yang di blog itu menjual Guyofit juga gitu. Nah, itu kalau teman-teman atau sobat kelinci tidak mau repot gitu kan, bisa secara daripada ngitung kelamaan gitu kan, terus repot juga bikin peletnya, secara instan ada Guyofit gitu kan. Atau pakan kelinci yang lain, misal kayak SKR. Saya sih belum pernah coba SKR ya, tapi yang kalau Guyofit pernah coba gitu kan, dan hasilnya bagus sih, kalau menurut saya sih bagus gitu kan. Oke, kita lanjut. Tips ketiga adalah perbanyak komposisi bahan protein dan karbohidrat gitu kan. Seperti yang saya bilang tadi, untuk peternak kelinci yang tradisional mungkin hanya mengandalkan hijauan aja gitu. Nah, kita sebagai peternak kelinci yang peternak kelinci yang tradisional, maksud saya peternak kelinci yang tradisional mungkin hanya mengandalkan bahan-bahan alam berupa rumput, terus hijauan, daun-daunan gitu. Nah, kita sebagai peternak kelinci yang profesional, dan artian kita pengen dong untung gitu, yang nggak cuma dikit gitu kan, maka kita harus tahu, dan kuncinya adalah perbanyak komposisi bahan protein dan karbohidrat gitu kan. Karena apa? Ya, dengan bahan ini kita akan bisa memicu pertumbuhan massa otot, intinya itu gitu kan. Oke, tapi jangan over ya sobat kelinci. Oke, kita lanjut ke ini tips yang ketiga ya. Oke, kita lanjut tips yang keempat.
Cuing, toeng, toeng. Nah, oke, tips yang keempat adalah jangan biarkan kandang kosong tidak ada makanan, gitu kan. Kenapa sobat kelinci? Karena kelinci adalah tipikal hewan yang sangat suka ngemil, gitu kan. Apalagi terlebih lagi di malam hari, gitu kan. Nah, kalau biasanya cara saya adalah pas pagi hari itu kita ya kita selesai bersih-bersih. Kalau saya sih habis ngerjain kerjaan rumah, udah saya ke kandang, kemudian saya bersihin sisa rumput malamnya. Nah, untuk makanan siang harinya gitu kan kita kasih komposisi pelet gitu kan, pelet kemudian sama hijauan gitu kan, tapi porsinya lebih banyakkan pelet daripada hijauan gitu kan. Nah, masuk ke sore menjelang malam gitu kan. Nah, masuk saat itu saya kasih pertama pelet, kemudian hijauan atau rumput gitu kan. Tapi untuk malamnya porsi rumput jauh lebih banyak daripada saat siang hari gitu kan. Kenapa? Karena kelinci adalah termasuk hewan yang nokturnal atau apalah, lupa saya namanya. Tapi kalau menurut bahasa kita ya kelinci ya lebih banyak aktif itu di malam hari gitu kan. Makanya jangan sampai kita biarkan kandang itu kosong, nanti akan berpengaruh ke kualitas kelinci itu sendiri gitu kan. Kalau kita sering kandang itu kosong, dia kelaparan gitu kan. Kalau untuk bejantan sih mungkin ya nggak terlalu mengefek lah, tapi kalau untuk betina itu akan sangat akan berefek sangat gede gitu kan. Yang ujung-ujungnya adalah kalau misalnya sering kosong, bisa jadi dia nggak mau kawin atau melahirkan gitu kan. Intinya sih nggak mau hamil gitu kan, karena ya secara psikologis pun kalau kandang itu sering kosong makanannya gitu kan, kemudian mungkin dia akan mikir wah ini kandangnya kosong, gimana kalau nanti saya hamil gitu. Nah, itu mungkin pikiran kelinci kayak gitu kali ya. Oke, tips selanjutnya adalah tips yang kelima, jangan percaya mitos gitu kan. Nah, apa sih mitos ini? Salah satunya adalah jebret, kelinci tidak minum. Nah, sobat kelinci, ini adalah anggapan yang salah ya. Karena apa? Tipikal hewan darat itu kan adalah dia memiliki rasa haus gitu kan. Nah, kelinci juga kan hewan darat juga tuh. Nah, pasti dia memiliki insting atau rasa haus gitu kan. Nah, saya sempat dengar kenapa sebagian orang itu berkesimpulan kelinci tidak minum, kalau dikasih minum malah mencret. Nah, kalau yang saya ambil pelajaran dari mereka adalah karena air minum sendiri itu nggak sehat itu kan. Bisa jadi karena air minumnya itu kena bakteri atau apa, kemudian cara ngasih minumnya itu pun salah gitu kan. Misal kayak dia di tempat terbuka kayak mangkok misal gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kasih kayak gitu kan, maka harus rajin untuk mengganti gitu kan. Misal pagi kasih, kemudian siangnya ambil cuci kemudian kasih lagi gitu kan. Karena apa sobat kelinci? Kadang-kadang kelinci itu pipisnya di situ gitu kan. Nah, mungkin sobat-sobat kita yang lain yang berkesimpulan kelinci tidak minum itu karena airnya yang tidak sehat, yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan penyakit pencernaan, akhirnya mati gitu. Nah, itu yang saya anggap mitos ya untuk kali ini. Jadi tips kelima adalah jangan percaya mitos, yaitu kelinci tidak butuh minum. Ini salah gitu kan. Oke, sobat kelinci, itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan thank you very much. Terima kasih sudah buka video saya. Jangan lupa main-main ke blog saya ya, peternakkelinci.blogdetik.com gitu kan. Oke, kita ketemu lain kali.
di lain waktu, mungkin selang seminggu atau beberapa hari saya akan upload lagi video tentang kelinci di channel kita ini. Oke. Oh iya, jangan lupa subscribe ya sobat kelinci, subscribe atau daftar kalau kita pilih bahasanya di YouTube gitu kan. Jadi ketika saya upload, jadi teman-teman kelinci langsung bisa terima tuh gitu kan. Ketika buka YouTube, login ke YouTube langsung terima tuh videonya gitu kan. Jadi sobat kelinci nggak usah kemarin nyari username-nya siapa ya, channelnya apa ya. Sekarang buruan klik subscribe atau berlangganan kalau berlangganan ya kalau bahasa Indonesianya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.